Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama MK Misteri. Kesempatan hari ini dan di malam hari ini, karena kita temanya sekarang berbeda, kita mau membahas tentang kisah-kisah nyata atau tentang perjalanan hidup. Misalnya kayak kita tuh pernah mengalami kejadian hal-hal yang aneh. Tentunya saya juga di sini sebelumnya sudah pernah ikut di MK Misteri juga ini. Saya kenalkan ya, Kang Sira ya. Selamat malam Kang Sira. Malam. Jadi ini untuk Kang Sira di sini sebagai tamu ya, dimana tamu ini Kang Sira ini punya cerita-cerita yang benar-benar nyata yang dialami ketika mungkin Kang Sira boleh disampaikan. Di sini kan kita mau membahas tentang penampakan. Jadi penampakan. iya, mungkin Kang Sira pernah mengalami atau pernah kejadian ditakut-takutin atau malah hal yang lain, semacam teror kayak ini. teror iya. Sudah empat hari lah saya 4 hari ya. belum tidur ini. Malah ini ya. 4 hari belum tidur ya. Ya gara-gara kemarin itu teman kita yang satu belum belum fit juga ya. Ya belum juga. Tapi ngomong-ngomong ini kan Kang Sira belum tidur nih, di depan saya ada kopi nih. Oh iya, terima Jadi kasih minum kopi sebelumnya. dulu biar maksudnya nanti fresh ya. Jadi biar agak mendingan Kang Sira. Mungkin memang tema hari ini biar teman-teman juga yang nonton video ini nanti mungkin pernah mengalami kejadian yang sama, seolah-olah tuh kayak pernah diteror ya. Intinya mengalami kisah nyata yang memang di situ pernah ada penampakan, tapi mereka tuh selalu menampakkan di jalan atau di gedung-gedung itu. Kang Sira punya pengalaman yang mungkin saat ini nih memang kisah nyata, benar-benar nyata. Sudah 4 hari ini saya 4 hari ya. Ya di kintili apa namanya? Itu Dikontroli apa? di ini apa? Di intili, Bukan di intili. Jadi lebih tepatnya itu diikutin. Oh diikutin ya. Kemarin kan 4 hari yang lalu saya ke Gandrung Mangu lah ya. Gandrung Mangu. Daerah Cilacap itu ya. Cilacap ya, Gandrung Mangu. Saya punya teman di sana Gus Kotel. Gus Kotel ya. Gus Kotel masih namanya bagus Pak. Gus Kotel orang pesantren. Dia ngasih ini kenang-kenangan. Tadi pocong. Iya, tadi pocong. Jadi memang di situ dikasih. Ya, saya sih waktu ke sana seneng wisata malam lah. Wisata malam. Kebetulan dia agak bisa di bidang spiritualnya. Terus jalan-jalan sampai ya pukul sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Itu waktu posisi sendiri atau? Iya bareng ya? Sama teman-teman yang di sana. Ya setengah uji nyali lah. Ya cari wisata malam, kebetulan itu di Rawakebo. Ya Rawakebo. Terus jalan-jalan ya bukan hutan, bukan kayak pekarangan biasa. Cuman Rawakebo itu terkenalnya kan wingit kata ya? Iya, kata orang sana. Kalau itu bahasa wingit itu kan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia angker teman-teman. Horor ya. Iya, horor banget. Terus jadi ketika memang Kang Sira itu sudah sampai lokasi yang wingit itu, selanjutnya gimana? Ya kayak ritual kayak gitu. Ya ritual tapi ya namanya pesantren kan katanya hanya sekedar untuk pewangian ya. Dia punya keahlian, punya ini sendiri sih.
punya bidang ini ya, berkomunikasi Iya, dengan makhluk astral ya. Dan kebetulan terus ya antara jam 1 lah dia dapat, ya kirain sih apa kayak terbang kayak gitu ya, barangnya masih saya bawa Sekarang masih sini. disimpan di rumah atau Masih saya simpan di sana di depan, nanti ada yang ya mungkin bisa saya ambil dulu lah ya. mungkin bisa di di episode selanjutnya saja kan. Di sini mungkin jenengan yang terjadi setelah dikasih itu kayak bingkisan atau gimana itu bentuknya? Ambil saya bisa apa diambil? Iya, soalnya itu gara-garanya teman saya ini satu nggak datang sih ya. Jadi saya kan nanti saya ambil dulu Pak. Biar nanti tim kamera saja yang ambil, boleh diambil Mas Lukman. Ini jadi memang barangnya sudah dibawa tapi belum dibawa ke sini ya. Iya hanya kayak gini. Jadi ini kan pesan saya saya. Jadi ini buat gambaran buat teman-teman yang nonton tentang kisah-kisah yang memang di sini bahwasanya tentang gaib. Jadi memang di situ kita mengundang Kang Sira ini punya cerita baru 4 hari ya, nggak tidur kayak ya diintili lah. Diintili terus. Ini gara-garanya kan saya pesan itu buka, kirain dibuka ininya, dibuka kancingnya, dia pengen tahu, penasaran dalamnya, tahu-tahu malah dibuka dalemannya gitu loh, di dalemannya. Berarti itu efek sampingnya setelah dibuka dalemannya itu? Iya terus, iya nggak tahu, soalnya ada suara. Pertama suara, tapi kelamaan yang di rumah itu jadi korban teror, anak-anak kecil. Jadi anak-anak ikut ngerasain juga. Tadinya kan diikat kayak gini, maksudnya ini jangan sampai dilepas maksudnya. Oh iya. Ini kan satu pasang. Ini satu pasang. Ini namanya apa tadi? Katanya si tali pocong. Tali pocong ya. Tali pocong. Tapi memang biasanya yang saya tahu itu memang ini mungkin belum wujud atau gimana ya Kang. Soalnya biasanya kalau yang saya searching itu tali pocong itu bentuknya panjang kan? Ya ini kan itu yang bikin yang saya dibuka penasaran. ini. Oh ini ada ya, yang dibuka. Ini kan lucu ya kan, posisi sudah diikat kayak gini. Nah, posisi sudah diikat kayak gini. Sudah diikat. Ini kan pesannya jangan dibuka dulu Pak. Iya. Kalau belum waktunya. Ini kan ada isinya. Dalamannya saya nggak kurang tahu. Pesannya jangan dibuka dulu. Jadi memang di sini sebenarnya kayak kosong gitu ya Bang ya. Iya tali pocong. Bener ini memang. Nah ini yang saya lihat ini ada satu nih. Ini yang sudah dibuka terus gara-gara dibuka ini keluar ini ya. Nah, keluarnya kan posisi teman saya kan ini orangnya nggak tahu, aku ngomelin bener-bener. Oh iya. Ya mungkin sengaja atau nggak sengaja, memang mungkin temennya nggak tahu Kang. Iya, saya kan teremosi, keluarga ini. Oh, emosi ya? Emosi bukan emosi. Ya. Oh jadi memang keadaan sebelumnya di barang ini memang belum ada wujud sama sekali ya Kang. Iya suara-suara dulu, tapi bukan maksudnya dalam arti wujud seperti ini loh. Oh, sebelumnya belum ada ya? Belum ada, begitu kan sudah dimasukkan lagi ya. Nah ini enggak diikat, begitu enggak diikat ditutup kayak gini. Ini kan posisi ngancing ya? Iya, sudah diikat kencang kayak gini. Suruh ke warung beli rokok ya? Beli rokok. Nah terus dipegang kayak gini. Ini kok tahu-tahu keluar dari sini yang nggak masuk di akal. Itu keluar dari sini kayak gini kayak ular. Oh iya. Ya udah kalau sudah kayak gini. Oh jadi memang sumbernya awalnya ini karena memang ini kan bentuknya yang saya lihat ini seperti kayak botol Kang. Jadi memang iya dalamnya kayak botol ya Kang ya. Jadi memang
di situ mungkin dibuka atau gimana kemarin? Dibuka. Pesan sana jangan dulu dibuka kalau belum waktunya. Ini kan satu pasang, ini yang satu lepas, yang satu lepas. Jadi wujud ya teman-teman coba. Suaranya kayak kalau lagi ngomong kayak pendekan. Biasa. Oh, jadi memang menimbulkan efek suara yang dimana setelah barang ini yang tadinya dalamnya itu sebenarnya bentuknya kayak botol, soalnya di kocak-kocak itu kocak, mungkin karena dibuka terus ditutup, mungkin juga ini dibuka ditutup terus dia langsung keluar dari sini ya, padahal udah dikancing. Ini memang yang setahu saya memang perwujudan tali pocong seperti ini, panjang Pak. Kalau tadi mungkin nggak dikasih tahu sebelumnya, saya agak aneh juga, soalnya memang bentuknya masih apa namanya, masih dalam ikatan juga belum ada wujud yang panjang. Asli ini bukan main-main ini, soalnya masih saat ini juga masih mengintili terus. Jadi ada suara-suara di situ, efeknya gimana? Manggil-manggil atau? Iya, kadang kayak suara apa ya, swang. Oh, swang. Banyak. Oh, swang. Angsa. Kayak gitu. Jadi seperti itu tidak ada suara seperti orang menjerit-jerit ya? Iya, banyak suaranya sih. Tapi kalau sama keluar tadi barusan mau kesini ya, harap nanti ya Kang. Aduh ya, bener. Jadi memang ada suara di situ. Maksudnya Armong Diakang itu kan bahasa Jawa, kalau Indonesia itu mau kemana Kang gitu. Ya kirim si pocong itu kan nggak bersuara, saya cuman. Berarti untuk saat ini masih tetap saja enggak keinginannya mau dikembalikan atau memang masih di situ nanti cari tahu biar nantinya enggak timbul efek-efek yang negatif ya gitu. Nanti saya bawa ke kaum yang urusan pocong memocong. Oh, yang ahlinya pocong memocong kan di lingkungan saya itu kaum ya Pak. Yang urusan apa permayitan. Oh iya kayak misalnya ada ya kena musibah hajat orang meninggal itu ya namanya kaum ya yang urusan. Hajat ya. Orang meninggal itu hajat kalau orang sini ya. Ya hajat sih sama aja kayak misalnya bukan musibah. Ya musibah maksudnya. Tapi dibilang hajat kalau orang sini. Iya, orang sini. Orang sama musibah. Ada keseripahan. Oh, keseripahan. Gimana ya? Soalnya kata-kata hajat itu mengundang banyak orang. Oh. Jadi hajat itu di situ ada istilah di mana orang-orang yang memang di situ udah ada siaran atau ya sama aja sih sebenarnya, cuman memang di sini itu hajat. Oh iya mungkin ini daerah hajat, tapi itu hajat ini apa hajat kayak musibah gitu. Jadi bisa dibilang mungkin daerah santri. Tapi memang ini agak ngefek juga sih Kang. Rasanya tuh karena memang saya pribadi di sini memang sedikit bisa merasakan hawa-hawa yang memang, apalagi ada barang yang memang di situ apa nih tali pocong ya. Tali pocong asli ini. Ya makanya tuh di sini tuh udah kerasa panas kan. Iya panas. Dan rasanya tuh ke badan semua. Ya saya tenaganya terkuras. Ya terkuras. Mau cepet-cepet mau kesana kan enggak waktunya ya. Terus setelah mungkin di situ ada teror suara-suara, ada lagi nggak yang memang di situ dampak-dampak itu kan termasuk dampak ya negatif lah, mungkin mengganggu ya. Sebenarnya kalau mungkin belum dibuka sebelumnya mungkin ada hal positifnya. Saya kan ya kurang tahu juga, teman saya ini kan dia kan sudah ngomong kan buka. Katanya kan buka mau ngeliat. Dibuka semua, dibuka tadinya, jadi begitu ditutup dimasukin keluar padahal sudah diikat kencang kayak cacing. Kurang masuk akal. Memang adanya gaib atau barang-barang benda yang memang misalnya kayak
yang seperti yang saya tonton atau sebelumnya saya juga pernah menjelajahi alas-alas yang angker itu, kalau penarikan juga sama, itu barangnya belum wujud, tapi ini yang lebih anehnya di situ keluar sendiri. Iya, keluar sendiri. Terus jadi apa ya? dampaknya memang hanya suara-suara ya, tapi kalau misalnya di jalan gitu apa ada yang ngikutin atau? Ya kalau naik motor kayak tadi berangkat kayak waktu manjat di Panjatan itu berat kayak bawa orang 3-4 berat motornya. Bener, ampun. Jadi memang ampun. efek sampingnya tuh karena memang udah terlanjur dibuka, dia tuh seolah-olah kayak yang satu sebenarnya mungkin kesirian kan, apa enggak kayak gitu kan? Ya nanti kalau dibuka semua ya resiko. Saya juga belum. Ini sarungnya kan udah tak bikin. Udah tak bikin itu seolah langsung dibikin. Iya, langsung dibikin di sana. Dari sana semua, Tapi katanya yang ngasih tali pocong ini itu kan tadi pas dikocok-kocok itu ada isinya apa katanya? Waktu yang buka itu katanya dalamannya ada apa ya? Minyak atau gimana? Iya, minyak apa? Minyak duyung ya. Ya kurang tahu yang ini yang buka nggak kesini, nggak datang sih. Ya kalau tapi nggak disampaikan itu, maksudnya ini ada isinya ini nggak bilang lagi gitu. Enggak, dia juga ya kesalahan semua. Saya juga salah, soalnya begitu saya suruh buka itu dibuka, kalau pengen tahu dibuka semua. Aduh, saya kurang kontrol. Waktu saya merintah buka kan, terus saya masuk ke dalam bikin air minum apa buat minum, tahu-tahu dibuka. Ya saya langsung kaget. Aduh, pesennya apa Gus Kotel, jangan suruh dibuka dulu. Salah semua. Iya. Tapi setelah tadi dibuka sih di sini kayak bau menyan, Mbak. Saya bau aroma kecium menyan di sini. Apa bukan itu ya? Iya. Kira-kira. Warga sana memang kalau Kamis sore itu bawa apa kayak yang kelapa apa ya? Yang kelapa atau manggar? Yang manggar yang tua, yang apa kerambilin stopol kabeh. Oh iya itu ya manggar itu lah. Mancung. Iya, mancung di sigar-sigar itu jadi 6, terus diikat-ikat. Itu katanya namanya upet ya. Upet, bukan upeti. Upet ya. Ya upet. Jadi itu buat bahan buat bakar lah. Jadi upet dibakar, terus kemenyan itu ditempelin ke bamba picar ya, ke api ya. Iya, picar, terus begitu ular asap gini. Ya pantesan kayak gitu. Pantesan memang aromanya bau. Keciumnya tuh seperti itu kan. Suaranya ya kalau orang kayak orang bapak ya tuh. Waktu begitu tua banget, yang masih suaranya gede. Orang angkat ya. Kaget kan. Itu kalau saya yang bayangin itu serem banget, soalnya di situ nggak ada wujud, nggak ada apa namanya di mana kita lagi jalan-jalan terus terdengar suara seperti itu. Kalau saya pribadi memang mungkin langsung merinding kaget. Pertama itu ada tujuannya nggak, pas waktu dikasih barang tali pocong ini, mungkin yang ngasih tahu fungsinya atau enggak itu di sana? Ya cuman mengenalkan ya buat ya saya ya dibilang suka nggak suka, saya cuman apa iya kayak gitu. Jadi cenderung penasaran juga sih. Cenderung ke penasaran apa iya ya wong tali pocong ya. Kan serem lah. Iya memang serem. Tapi saya pernah membaca artikel tentang sebuah tali pocong yang katanya ada manfaatnya, tapi memang di sana hanya sekedar dikasih aja atau dikasih tahu manfaatnya kan?
Oh, nggak tahu dikasih manfaatnya. nggak dikasih. Orang cuman Jadi memang buat pegangan. iya, bukan pegangan. Istilahnya Kan lama, udah berapa tahun, nggak ketemu. Tahu-tahu, aduh, si Kis tadi orang tayang kayak Kang. jadi lama nggak ketemu di sana, yang diketemuin ternyata udah jadi orang bisa. Iya, orang mantan tayang ya. Terus langsung praktek. Wah, kayak gini permainannya sekarang gue. Jadi memang ini hanya sebuah hadiah lah ya. Iya. Hadiah yang mungkin nggak dikasih tahu fungsinya ya. Enggak. Tapi memang tahu. ya Saya nggak dikasih tahu. takutnya memang di situ kalau misalnya saya pribadi kalau dikasih barang-barang seperti ini, kalau dikasih tahu fungsinya mungkin bakal jadi sifatnya tuh negatif atau gimana. Tapi yang saya heran ya, anak-anak sekarang heran. Jadi kalau malam itu kan pada begadang, pada ke pekarangan, dia lihat apa-apa yang dilihat anak-anak sekarang. Iya memang. Gila-gila semua. mau ngapain katanya? Ada ini. Wah, ini bener-bener anak sekarang ya kayak. Iya memang anak sekarang itu cenderung ke hal yang aneh-aneh. Iya. Saya pun kemarin kan sebelum ini juga saya berjalan mungkin di situ ada bikin video seperti itu. Jadi memang di situ cenderung ke penasaran dan membuktikan gitu. Anak-anak itu ya apa mungkin tadinya lihat-lihat di apa HP di mungkin HP iya itu. Jadi setelah melihat di apa itu kita belum puas kalau misalnya ya mungkin dari efek itu mungkin ya. Jadi orangnya pada kendel-kendel banget. Iya. Oke, jadi memang kesannya di sini bahwasanya untuk cerita dari Kang Sira ini dia tuh sebenarnya masih banyak lagi cerita yang lainnya, cuman memang di sini kita yang kita bahas ini ya benda tali pocong ya, dari yang Gandrung Mangu. Yang bahwasanya di sini bahwasanya di sini dia selalu diteror ya, seperti kayak suara-suara diindili. Iya sama aja sih kan. Jadi diindili, diteror, jadi dia tuh diikuti. Bukan kalau teror kayak teror. Kalau bahasa saya sih seperti teror, soalnya memang saya pun pernah merasakan di situ kayak suara selalu mengikut. Jadi bahasa anak muda sekarang itu teror. Mungkin pernah ikut intelijen, mungkin bahasa itu kan bahasa militer. Teror. Iya memang diambil dari bahasa anak zaman sekarang kayak gitu. Iya. Jadi seolah-olah kayak dirasa penasaran gitu. Oke, jadi untuk video kali ini kita ambil segi positifnya saja karena memang bahwasannya di sini. Karena memang di sini kita nggak mau membahas tentang barang apa fungsinya, kita hanya membahas tentang wawasan kisah nyata yang di situ dirasakan. Mungkin teman-teman yang menonton di sini juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin bisa taruh di kolom komentar, nanti bisa menjawab atau sharing-sharing. Jadi kita tahu bahwasanya nggak cuma hanya Akang Sira aja yang mengalaminya. Oke Kang, jadi untuk malam hari ini mungkin kita tutup saja karena mungkin masih banyak lagi nantinya yang bakal ada cerita-cerita yang lain yang memang di situ. Soalnya saya ada tamu Kang. Di situ nggak cuma Akang aja, cuman saya ada tamu di situ katanya ya sama kejadian aneh juga. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.